Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau ceritain tentang pengalaman hamil aku dan pengalaman pasca keguguran. Aku menikah pada umur 19 tahun dan aku menikah pada tanggal 2 Februari. Dan aku merasa telat haid itu pada Maret Maret akhir Maret akhir aku tuh merasa bahwa aku tuh telat haid gitu. Terus aku kira aku bakalan hamil gitu. Dan taunya setelah beberapa minggu kemudian terus aku ngerasain nyeri-nyeri perut, kram gitu, panas. Terus gimana gitu. Aku kira itu udah udah mau menstruasi. Dan aku tunggu-tunggu kok nggak datang-datang ya. Yang aku lihat itu yang ada di bekas celana dalam aku itu adanya cuma keputihan gitu, padahal perutku kan nyeri banget gitu, udah gitu panas, mulet, kram gimana gitu. Dan aku mulai tanya-tanya sama teman-teman aku yang udah lebih tua dari aku ya gitu, yang udah pengalaman hamil gitu, yang udah punya anak 3, anak 2. Terus aku nanya sama dia dan dia tuh jawabnya gini, emang kamu nggak kamu perutnya panas nggak, ngerasa kram gimana gitu waktu aku hamil anak yang ketiga, katanya dia gitu, sakit perut juga gitu. Dan setelah itu aku kan sakit-sakitan gitu, sakit panas, terus aku nggak bisa makan, gimana ya, gimana, panas, muntah gitu, pokoknya habis makan dikit muntah, makan dikit muntah gitu. Dan aku dibawa ke rumah sakit, terdekat di dekat sini ya gitu. Terus katanya dokternya itu katanya ibu dokternya itu, dia langsung bilang gini waktu aku di kursi antrean gitu, hamil ya mbak. Terus suamiku bilang gini, kayaknya gitu bu. Terus bidannya itu bilang gini, kayaknya gitu tanda-tandanya itu. Dia bilang gitu, mungkin karena wajah aku pucat gitu ya, gitu kali ya. Terus setelah itu kita masuk, terus disuntik, terus cuma dikasih obat biasa, cuma penurun panas, terus obat supaya nggak muntah-muntah gitu. Terus kita pulang tuh, kita nggak cek kehamilan gitu. Terus aku kan nggak sembuh-sembuh sampai berminggu-minggu, mungkin kurang lebih aku yang sakit parah itu sekitaran 3 hari, tapi seminggu lebih aku nggak sembuh-sembuh gitu. Terus habis itu kita cek lagi, terus kita cek kehamilan gitu, dikasih tes pack. Bidannya nanya gini, mau tes pack di sini apa di rumah? Terus aku bilang di rumah aja dok, tahu nggak cara tes packnya? Nanti lihat di YouTube aja, aku bilang gitu. Dan setelah itu aku singkat cerita aja ya, aku pulang ke rumah, terus aku langsung tes pack. Aku tunggu dan hasilnya positif garis 2. Aku seneng banget gitu. Terus suamiku nanya, gimana hasilnya gitu, dia bilang. Terus aku jawabnya gini, enggak cuma bercanda doang, enggak hamil ini, coba lihat garisnya, dia bilang gitu. Terus aku kasih tahu, terus dia langsung ketawa, dia langsung loncat-loncat gitu. Terus setelah itu aku kan aku kan nggak percaya tuh yang namanya, katanya kalau sering berkendaraan gitu katanya rawan keguguran gitu katanya. Tapi aku nggak percaya, aku tetap aja terus berkendara terus gitu, sampai kadang sehari itu aku 3 kali berkendara gitu. Nah setelah itu udah kehamilan 2 bulan aku keluar flag. Itu flagnya bukan flag biasa ya, warna merah bening tapi campur putih-putih gimana gitu, tapi ada cairan-cairan beningnya kayak licin-licin gitu. Nah habis itu aku kira aku ini hamil, kalau kata orang Madura hamil teri gitu, teri katanya, kok orang Madura bilang hamil teri. Tapi anehnya itu keluar flagnya cuma 1 hari, dan siangnya
dan siangnya aku nggak keluar darah lagi. Dan lanjut malamnya aku keluar flek hitam gitu, hitam coklat coklat gimana gitu. Nah, dan setelah itu terus keluar tambah banyak tambah banyak tambah banyak, sampai habis itu aku langsung periksa ke bidan yang kemarin tapi nggak ada. Lanjut besoknya lagi periksa yang mau ke bidan yang kemarin, nggak ada lagi. Terus malamnya lagi nggak ada, sampai 3 kali aku ke situ nggak ada. Nah, aku pindah pindah bidan lagi aja, pindah yang ke sebelah sananya lagi gitu, namanya bidan Ulfa. Dan di situ aku cuma konsultasi, dok kenapa ya kok aku hamil muda tapi keluaran darah kayak begini. Terus dia nanya, emang mbak itu keluar darahnya seperti apa? Pertamanya, terakhir berhubungan itu kapan? Kata dokternya gitu. Setelah sebelum keluar darah dok, kemarinnya terakhir berhubungan gitu. Nah, itu penyebabnya kamu itu lemah kandungan mbak. Nggak bisa berhubungan dulu. Kalau bisa paling seringnya lah 1 minggu 1 kali, tapi kalau bisa sebulan sekali gitu. Soalnya kalau lemah kandungan, orang berhubungan itu sangat tidak dianjurkan, katanya gitu, katanya bidan Ulfa itu. Nah, habis itu aku dengarnya itu dia langsung lanjut cerita. Kata dokternya itu aku keguguran gitu, sama kayak bidan itu pernah keguguran karena dia mengangkat barang berat, katanya gitu. Nah, aku di situ nggak ngerasain kaget apa gitu, soalnya aku nggak percaya kalau aku keguguran gitu. Soalnya kan keturunan dari mertua aku tuh kan banyak yang hamil tapi haid gitu, banyak banget katanya. Nah, dan setelah itu aku eh pulang setelah pulang sampai 1 minggu aku keluar darah tetap masih banyak. Aku pindah ke bidan Eka di sebelah baratnya lagi. Bidan di situ dia tanya gitu, udah berapa hari mbak keluar darahnya? Udah 7 hari dok, udah 1 minggu. Loh kenapa baru dibawa sekarang? Udah dibawa ke bidan yang satunya tapi katanya bilang keguguran dok gitu. Emangnya yang diperiksa di sebelah mananya? Nggak diperiksa tapi langsung dibilang keguguran gitu, cuma konsultasi tok gitu. Nah, habis itu aku dites pack sama si bidaneka tadi, dites pack dan hasilnya masih positif. Dan habis itu aku diperiksa dalam gitu, diperiksa dalam. Dia bilang nggak ada pembukaan. Terus dikasih saran besok katanya harus USG ke rumah sakit Sampang gitu katanya. Dan setelah itu besok kita disuruh kembali lagi gitu, tapi dia bilang gini, nanti malam atau nanti kalau masih merasa nyeri datang lagi ke sini biar malam nggak apa-apa, katanya gitu, katanya si bidan Ekanya tadi ya. Nah, dan setelah itu kita dikasih obat, aku dikasih obat katanya minum yang siang 2, yang malam itu 3-3-nya langsung, katanya gitu. Nah, aku minum, aku nggak ngerasa nyeri. Besoknya aku balik lagi dan dikasih surat rujukan ke rumah sakit Nindita Sampang. Terus aku di sana ngambil antrian, daftar dulu, habis itu ngambil antrian. Nah, setelah antrian itu udah nyampe ke aku masuk di USG di dalam. Dan dokternya itu bilang kayak gini, wah udah nggak ada ini, udah pecah, katanya gitu. Kan nanya sebelum di USG, dia nanya itu hamil berapa bulan mbak gitu. 2 bulan, aku jawabnya 2 bulan. Kan biasanya kalau di USG kan nampil sendiri tuh kehamilan itu berapa bulan berapa minggu gitu kan, nampil sendiri. Dan pas di USG dokternya bilang, wah ini udah nggak ada, udah pecah, udah sisanya tok ini. Pertamanya dia bilang sisa jaringan, dan yang kedua dia bilang sisa ari-arinya doang, dan yang ketiganya dia bilang sisa selaputnya tok. Jadi saya bingung gini, loh gimana sih yang benar? Awalnya katanya jaringan, yang kedua katanya sisa ari-ari, yang ketiga sisa selaputnya tok. Aku tuh nggak percaya gitu kalau aku keguguran. Soalnya aku waktu masih pendarahan itu kan aku masih mual-mual, tetap mual aja, makannya mual gitu. Nah, dan setelah itu aku tunggu katanya bidan Ulfanya yang dulu, yang pertama aku periksa, yang pas keluar
darah itu. Katanya dia bilang gini, setelah aku suci katanya disuruh tunggu 1 minggu. Tunggu 1 minggu katanya aku disuruh tes pack. Kalau tes pack masih positif aku langsung disuruh USG gitu katanya. Tapi kalau sudah di tes pack tapi negatif, ya berarti itu keguguran katanya begitu. Dan dokter yang di Sampang di rumah sakit Indira itu dia nyuruh aku kuret gitu. Ya suami aku nggak ngebolehin, aku juga nggak mau dikuret soalnya aku kan masih terlalu muda, masih 19 tahun, masa masih mau dikuret gitu. Aku terus besoknya setelah pulang dari Sampang aku pergi ke bidan Eka lagi, terus aku minta obat. Dia nanya gimana katanya hasilnya, keguguran katanya dok. Terus dokter Tura bilang apa, disuruh kuret tapi nggak mau loh kenapa nggak dikuret, kasihan kamunya nanti, takut masih ada sisa darah yang nggak keluar gitu kata bidan Eka. Tapi aku yakin kalau emang aku guguran bakalan keluar sendiri gitu. Dan setelah itu aku kan pulang dikasih obat gitu. Aku sampai 15 hari darahnya itu nggak henti-henti, padahal biasanya aku menstruasi itu cuma 13 hari gitu paling lama, dan paling cepatnya itu 9 sampai 10, 12, 11 gitu. Nah, dan setelah aku suci dan sampai sekarang nih kan aku bulan puasa nih yang keluar darah gitu, 15 hari aku nggak puasa. Bayangin setengah bulan aku nggak puasa. Dan sekarang aku lagi suci, dan sekarang malam takbiran, tadi aku udah sholat maghrib sama isya, dan aku bakalan nunggu sampai 1 minggu lagi insyaallah, sampai lebaran 7 aku baru tes pack gitu. Sampai di sini dulu ceritanya. Nanti setelah 1 minggu aku tes pack, aku bakalan cerita lagi ke kalian tentang pengalaman hamil tapi keluar darah nggak yakin kalau keguguran gitu. Sampai jumpa. Oh ya, sebelum aku mengakhiri cerita aku ini, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasinya biar kalian tahu aku tuh cerita selanjutnya, bisa kalian tahu aku ngupload cerita selanjutnya biar kalian tahu gitu, berbagi-bagi pengalaman gitu. Makasih ya buat kalian yang udah dengerin cerita aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.